Dari ini dari ngantar undang. Terus. Aduh, aku sampai miring-miring ya. Iya lagi itu tangannya lagi sakit juga ya. Maaf ya Bu keadaannya kayak gini dulu. Ini juga ini ya. Iya. Tangannya yang lagi terasa tangan yang ini udah dari semalam. Makanya nggak bisa Kalau bangun. kakinya ini Bu, Iya kakinya ini. Tegang, itu kulitnya jadi sakit, ini gini pun sakit. Padahal lukanya kayak udah kering gitu. nanti izin Bu kalau misalnya nanti hari Rabu ada apa masalah kendala nanti kami akan jemput itu ya. Oh baik siap-siap Hari Rabu, ya. Ibu. Iya nggak apa-apa. Mohon maaf ya Bu keadaannya kayak gini. Agendanya hanya memberikan klarifikasi aja Pak, lebih lanjut mengenai apa kondisi yang ada saat ini. Penyerahan. Penyerahan. Ya Allah, makasih banyak ya Bu, ngerepotin sama ya. Ini istrinya udah biarin aja Mas. Tolong serahkan nggak apa-apa Bu. Simbolis. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar dari Kementerian Sosial bahwa hari ini mereka akan datang Pak Direktur Pak Laude Taufik ke rumah Agus. Saya udah tawarkan apa Agus kita bawa sana, tidak, mereka mau lihat langsung kondisi sosial daripada Agus, gimana rumahnya di sini, apakah layak atau tidak. Mudah-mudahan saya Menteri Sosial ngasih rumah buat Agus daripada dicurigai uangnya untuk dibagi-bagi warisan. Kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu, tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dia alihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Karena memang terbukti Iya, uang itu masih ada ya, masih uangnya udah ada, utuh gak usah ya, dipersoalkan masih lagi. utuh ya. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Oke Pak. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Baik. Gugatan donatur itu tidak penting. Gugatan donatur itu tidak penting. Bagus, itu sesuai dengan komitmen dari Kemensos. Gus Menteri kemarin kan udah ngomong kan, jadi semoga ini bisa diselesaikan dan Agus bisa mendapatkan kebijakan yang bagus dari Kemensos supaya polemik ini bisa segera cepat selesai. Karena kasihan juga kan, ada pasti pihak-pihak yang dirugikan, terutama Agus sih yang nanti paling dirugikan. Tapi nanti lihat kalau misalnya ada undangan, aku akan tanya perihalnya apa. Kalau untuk tujuan dari Gus Menteri dan Kemensos ingin memediasikan, ya menghormati pasti datang. Tapi aku belum tahu kan langkah-langkah Kemensos untuk memanggil akan seperti apa aja. Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh Menteri kita ini kan adalah orang besar, ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu, bukan sosialita open donasi gitu. Open sosialita open donasi ya audit gitu kan, kita tidak pernah berhenti, kita terus audit. Kacamata saya pribadi ya, ini sepertinya ada hal yang sifatnya settingan, artinya untuk kepentingan tertentu di balik ini semua. Karena seharusnya masalah ini sudah selesai kok, kenapa jadi ada lagi masalahnya, dan kemudian berbuntut panjang sampai masuk pengadilan segala, kan jadi nggak akan selesai dalam waktu sebentar. Nah, nanti di sini ini ada kepentingan tertentu yang diuntungkan, tapi ini bukan masalah dana sebenarnya. Dari pihak tertentu itu, dari pihak yang di lingkarannya Agus, ya bukan di keluarga Agus ya. Jadi orang-orang yang ikut campur merasa
bisa seolah-olah mendukung atau memberikan keadilan kepada Agus gitu ya. Nah, tapi nggak hanya sekedar sampai di situ. Ada kepentingan di luar itu yang bermain. Yang intinya ini ada keuntungan buat orang itu dengan adanya kasus Agus ini. Disuruh drama. Jadi ini dipancing supaya dia mengeluarkan ekspresi yang bagi netizen itu sangat memuakkan ya. Tapi bagi kepentingan orang tertentu ini itu menjadi hal yang sangat-sangat bagus yang mereka harapkan. Jadi tidak sesederhana itu kita memandang kasus Agus ini ya. Yang dia minta keadilan itu enggak seperti itu. Ya. Ada nanti maksudnya. Nanti silahkan dilihat di ujung kasus Agus ini apa yang terjadi. Orang bisa melihat faktanya nanti. Ya, kalau saya perhatikan Agus itu sebenarnya sudah rela, artinya memang dari awal dia merasa dibantu, dan kemudian kan salahnya itu karena mispersepsi atau peletakan rekening pribadi mereka gitu ya. Jadi bukan atas nama yayasan atau atas nama siapa yang menggalang dana buat mereka. Nah, karena itu di rekening pribadi, jadi wajar saja apabila mereka menggunakan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya bukan pengobatan. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya bukan masalah. Karena itu bisa diselesaikan dengan himbauan tertentu dan teguran tertentu gitu ya. Dan itu sudah terjadi. Artinya amanat dari para donatur atau orang-orang yang berdonasi untuk kepentingan penyembuhan Agus sudah dilaksanakan. Apabila itu kemudian dipergunakan tidak yang semestinya, maka kemudian bisa ada teguran, dan itu sudah dilaksanakan dan itu tidak ada masalah, sudah sepakat ya. Tiba-tiba kemudian ada yang menganggap kasus Agus ini bisa dibuat blunder, bisa dibuat kalau dulu ini bagus untuk pengalihan isu gitu ya, tapi kalau sekarang kan itu tidak ada relevansinya untuk pengalihan isu, cuma ada kepentingan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Contoh keuntungan yang sifatnya itu viral ya. Jadi menguntungkan orang-orang tertentu. Paling berapa dana yang ketarik itu? Tidak sejumlah seperti yang dikatakan semula 1M lebih ya. Itu sudah berkurang banyak. Dan apabila dana itu bisa ketarik sama Agus, berapa yang akan dia berikan untuk pengacara misalnya? Gak ada apa-apanya. Gak ada nilainya itu. Nah, jadi di sini dari situ aja, secara logika aja orang sudah bisa membaca. Ini bukan masalah uang, ini pasti ada masalah lain. Atau kalau mereka yang mau ikut-ikutan pansos gitu ya, nah, itu ada kesempatan. Jadi kalau menurut saya nanti ini akhirnya ya nggak ada happy ending, nggak ada ya. Itu malah merugikan Agusnya. Orang-orang jadi akhirnya melihat Agus itu sebagai biang masalah, bukan orang yang patut dikasihani lagi gitu. Tapi saya mau mengingatkan begini ya, kejadian kayak begini bukan Agus ya, dulu juga ada pernah kan TKW yang mau dihukum, kemudian dibuatlah penggalangan dana untuk menebus TKW itu, dan itu kan ada kelebihan dana diberikan kepada TKW itu, dan pada saat TKW itu pulang, dia kemudian menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan pribadi. Saat ditegur malah galahkan dia gitu ya. Jadi ini kasus bukan yang pertama ya, sebenarnya udah beberapa kali kasus kayak begini. Makanya menurut saya, himbauan saya, kalau ada orang yang ingin dibantu, tidak usah lagi melalui penggalangan dana. Sudah biarkan aja dengan mekanisme di masyarakat ya. Jadi kalau seperti ini dibantu, nah ini masukan buat Novi ya, nggak usah lagi menggalang dana seperti itu, karena yang ditolong belum tentu bisa berterima kasih, malah akhirnya kemudian ini kan keluar jadi pepatah kalau orang zaman dulu, dikasih hati minta jantung.
Itu dari zaman dulu berarti kan. Kasus-kasus kayak begini, orang yang kita tolong malah akhirnya bukannya berterima kasih, malah kemudian menghancurkan orang yang menolongnya, mengatasnamakan bantuan kemanusiaan. Kalau menurut saya itu tadi ya. Jadi saya mencurigai ada kepentingan pihak tertentu ya, entah kepentingan mereka sendiri juga. Karena kalau di ini nih kalau bisa saya pinjam istilah manajemen konflik ya. Manajemen konflik itu sengaja diciptakan untuk keuntungan pihak tertentu. Di sini saya rasa masyarakat akan paham yang saya omongkan ini. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Kalau kita lihat duitnya nggak ada. Duitnya berapa sih? Sisa berapa sih? 400 kurang mungkin itu ya. Itu nggak ada apa-apanya kalau buat pengacara-pengacara. Ini buat apaan nih? Hah? Buat apaan? Kalau mau lamar ini cukup Pak? Bukan cukup! Kalau cukup bukan kok Pak? Kalahkan Pati dulu! Kalahkan Pati dulu! Kalahkan Pati? Kalah Pati baru bisa puji! Pati jago! Belajar dulu! Belajar dulu? Iya! Nanti kita dipilih ya! Alright, 1, 2. Ya nggak apa-apa. Ya, gue rasa Aisyah juga orang yang baik. Jadi ya udahlah, dia kenalan doang kan. Kita sebagai manusia bersahabat aja bro, friendly. Nah, gue tahu gue kalau naksir itu, segala macam. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Biar dia naik aja. Adik gue juga nggak suka sama dia. Katanya cringe banget nih orang katanya gitu. Gue bilang iya emang gitu gue bilang. Gitu, tapi dia mau coba terus mendekati itu terus. Ya nggak apa-apa, coba aja terus. Fadli, congratulations to you Fadli. Hari ini adalah rezekimu. Dari kamu layak untuk dapat itu. Sejujurnya tadi 50-50 juga. Tapi dengan pengalaman yang kamu ada, kamu dapat adapt pengalaman itu, kamu guna di atas ring, lawan dengan orang yang baru seperti saya. Congrats to you bro. Walaupun dalam ring kita berlawan, di luar kita bisa berkawan insyaAllah. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man,